Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Kita kembali di Random Jumat. Ini bukan season baru, ini cuma habis libur aja. Iya, cuma break season aja istilahnya. Cuma break season ya. aja. Setelah kemarin kita merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Random Jumat kembali di setiap Jumat, ya kan? Iya. Membahas sains dengan bahasa manusia. Nah, ini kita sekarang mulai episode ini kayaknya sampai beberapa episode ke depan kita akan mencoba lokasi baru. Iya, betul. Sebuah tempat yang agak terbuka supaya kita juga bisa buka masker. Iya. Ya, sekarang udah boleh kalau di Dan tempat ini terbuka, outdoor ya, nggak ada AC. Kalau udah di luar ruang terbuka katanya udah boleh buka masker, jadi kita buka masker dan kita ada di warung bakso. Betul, warung bakso Pangnam. Pangnam punya lu. Bukan gua, istri gua. Kita mah jujur aja. Jadi kali ini ngebahas apa nih, Van? Kayak kita karena di warung bakso gitu, kayaknya kita bagus kalau ngebahas lobster. Enggak. Bakso. Bakso lobster ada loh yang viral. Oh iya, ada. Iya, ada bakso lobster yang viral. Bakso lah. Bakso ya? Bakso. Ini by the way kita ada di warung bakso di Gading Serpong. Iya. Belah sana teh sekolah apa teh? Pahwa. Belah sana bundaran golf. Iya, bundaran golf. Antara bundaran golf dan sekolah Pahwa ada warung bakso ini. Iya, namanya Beril, komplek rukonya Beril. Kalau teman-teman punya restoran yang mau dijadiin tempat syuting, boleh ya, silakan DM ke kita. Siapa tahu kita pas ada waktu. Kita nggak akan nge-review makanannya, kita numpang ngobrol aja. Kita numpang ngobrol aja, iya. Untuk urusan review makanan kita serahkan pada Next Carlos. Iya, betul. Des. Kita mah ngobrol aja gitu ya. Kita ngobrolin bakso, Iya. Kita udah lama nggak ngobrolin kuliner. Iya, udah lama ngobrolin kuliner ya. Iya, sambil kopi aja ini mah. Iya. Bakso. Ada waktu lu buka di sini apa di mana ya? Ada quote-nya tuh bakso itu. Iya. Gue kok nggak nemu sekarang itu. Iya, karena diganti posternya pakai poster menu. Apa? Itunya statementnya. Waktu kita buka ini bakso itu adalah katanya adalah kalau di tanggal tua itu adalah kebutuhan. Oke. Kalau di tanggal muda itu simbol kemenangan. Jadi kalau dapat order, dapat PO atau apa, ngebakso gitu kan. Terus katanya sahabat di kala panas, tapi juga akrab di kala hujan. Jadi kalau panas pisan gitu ya, kayak hari ini nih, haredang sore-sore, bakso yuk gitu. Nah, kalau hujan-hujan gede, bakso juga gitu. Jadi bakso juga sebetulnya versatile food ini. Baru-baru ini ada Agnes Monica itu bikin video yang cukup viral, Van. Dia makan pempek. Kan dia sekarang di Amerika. Iya, dia kan sekarang di Amerika, dia makan pempek. Dia bilang makanan ini bisa buat breakfast, bisa buat lunch, bisa buat dinner, bisa buat dessert. Dia cobain, oh iya menarik ya di Indonesia ada yang begini. Bakso juga bisa. Sarapan bisa, makan siang bisa, makan sore bisa, makan malam juga bisa. Gitu, menarik. Sampai buat sarapan itu mungkin banyak yang protes, tapi itu kenyataan. Oh, kenyataan di Palembang orang sarapan memang pakai pempek. Sumatera bagian selatan mulai dari Palembang sampai Lampung. Iya. Itu sarapan. Palembang, Lampung, Bangka. Itu orang sarapan pakai pempek lengkap dengan cukanya. Iya betul. Itu pagi-pagi begitu. Pagi-pagi itu perut kosong. Pagi-pagi begitu. Jadi memang sepertinya DNA saudara-saudara kita dari sana itu membuat lambungnya itu glass lining kalau enggak stainless steel. Iya. Kuat sama cuka pagi-pagi ya. Kuat sama cuka pagi-pagi. Tapi gue waktu pernah beberapa hari gitu ya, terus pagi-pagi di Lampung diajakin bangun pagi gitu, terus cari sarapan yuk, ayo makan pempek. Oh lu yang bener gitu, terus gue makan pempek sama minum kopi pagi-pagi. Padahal kan gue cukup parah ya sakit mahnya gitu. Alhamdulillah aman ya. Kayaknya memang pempek pagi-pagi di sana rada beda gitu sama pempek sore di sini. Pempek sore di sini gue belum makan siang, sore makan pempek. Tapi mungkin lu makan pempek dengan cara orang Bandung, Van.
Ya, Karena kalau orang Palembang itu kuah cukonya tuh diseruput Iya. sampai habis. Benar. Kalau lu nyeruput mungkin lu mules. Lu pasti nggak diseruput kan? Iya, Gue juga disendokin, Iya. dicelup-celup. Gue pertama juga heran kan kenapa dihabisin kuahnya. Kan makanya pakai Iya, mangkok koci kecil kecil. itu. Terus pempeknya kan Banyak. digoreng satu piring, Iya. terus diambil Iya, gitu ya. iya. Bisa dicelup Celup. sampai habis gitu kan. Iya. Yang digoreng itu teman-teman kalau digoreng nggak boleh dikembaliin. Jadi biasanya Oh, kalau di iya. warung-warung pempek itu disediain banyak yang direbus. Nah, boleh ambil, yang bayar cuman yang diambil aja. Tapi kalau Kalau mau yang digoreng, yang digoreng itu harus dihabisin gitu. Berarti udah di charge gitu. Nah, jadi kita ngomongin pempek apa bakso? Kita jual pempek juga sih. Ngomongin juga nggak apa-apa. Lu jual pempek juga? Ada, tapi nggak ditulis di sini. Oh, kita jualnya ini Otak-otak. tahu berotak. Tahu dengan isi otak-otak. Tahu isi otak-otak, iya. Tahu isi otak-otak. Itu sebenarnya adonan pempek yang dimasukin ke dalam tahu, Tahu. gitu. Jadi kayak tahu isi tapi isinya Iya, isi pempek. Itu masakan yang paling mudah dibuat karena tahu easy. Iya betul, tahu easy. Tapi kalau lu makan bakso kapan, Van? Oh kemarin tuh waktu Lebaran tuh itu Oh iya tradisi betul. tuh, Itu ya tradisi. teman-teman nggak cuma waktu Lebaran. Imlek, Natal sama. Hari Masa gitu? kedua, ketiga sesudah Oh, hari gitu? raya pasti orang nyari bakso. gitu? Iya betul. Wah ternyata tidak eksklusif Tidak teman-teman. eksklusif sih. Semua hari raya gitu. 3 hari itu orang kalau nggak Padang bakso pilihannya. Iya. Cuman kalau Lebaran karena makanannya nyanten jadi nggak Padang nggak ya jadi bakso pasti gitu. Ya kemarin waktu apa ya waktu Lebaran itu kayak gue Lebaran abis gitu kalau ke apa di rumah nyokap gitu itu pertanyaan semua orang setelah mohon maaf lahir batin apa kabar sehat segala macem gitu Lebaran di mana sholat id di mana tadi jalanan macet enggak dari Jakarta ke sini macet enggak pertanyaan berikutnya udah ngebakso belum gitu kalau belum mau direbusin gitu atau mau digojekin gitu Iya. dipesenin jadi kayak bakso itu ya dia apa ya dia kayak ya itu yang lo bilang tadi tuh hari kedua hari ketiga itu Iya, itu orang nyari bakso. orang nyari bakso Orang gitu. nyari bakso. dan di mungkin semua daerah itu gitu pertanyaan itu muncul karena Irfan keluarganya masih Asgardian. Ya. Teman-teman kalau mau tahu ya, Half Asgardian. Iya, Tasik sama Garut itu punya budaya bakso yang kuat. iya betul Ya, kayaknya warung bakso per Betul. meter persegi terbanyak di Indonesia Ya. bisa-bisa kalau nggak Tasik, Garut Tasik ya. sama Garut Tasik ya. sama Tasik dan Garut, Garut ya. lah. Kayaknya Tasik Garut banyakan Tasik kali ya. Banyakan Tasik. Kayaknya banyakan Banyakan Tasik. Tasik. Mie Banyakan bakso Parahyangan kan, Iya. Gunung Pereng itu semua khas Tasik tuh dan Parahyangan di Garut babat. ada Parahyangan di Garut ada Oh, Parahyangan di Garut ada. Oh, oke. cuma dia beda Har. Jadi bukan cuman jumlah warung bakso per kilometer perseginya yang padat tapi jenis baksonya jadi kan kayak bakso yang lu jual ini kan modelan yang kuahnya bening pakai bihun pakai mie Iya, pakai betul. bawang goreng Iya. seledri bakso tapi kan nggak pakai toge Nggak pakai apa-apa gitu nggak pakai sayur gitu Iya, pakai sayur casim aja. Nah, sayur jasim. Kalau mau nggak pakai juga boleh. Iya. Nah, kalau kata Uncle Roger, vegetable taste like sand. Gitu. Jadi bakso mah bakso aja lah. Jangan makan sayur gitu. Ya. Baksonya itu kan kalau yang lu jual kan baksonya sebenarnya modelan kalau istilah gue tuh bakso Cina gitu yang Iya. daging banget terus kayak baksonya kalau di Bandung mah Badranaya gitu terus Iya. kalau di Tangerang tuh SB gitu. Iya. Modelan bakso yang kayak Kalau gitu di Bandung kan tuh Panghegar. Panghegar. Ya. Nah, Bakso kalau- sapi, bakso gerak sapi, bakso ya. sapi. Di wilayah Garut dan Tasik itu juga yang terkenal adalah bakso aci. Bakso aci itu kan itu bukan meatball itu Apa? tapioka ball. Iya, bukan meatball. Beef flavored tapioka ball gitu. Dan nggak ball juga karena kalau ball kan jadi boba tuh. Iya. Kalau ini mah bentuknya tuh ya begitulah seperti irregular gitu ya amorphous. Iya. Dia dan itu yang juga rame jadi ada dua genre lah. Nasi bakso sapinya sendiri itu dibagi dua lagi ada yang beneran modelan kayak mie bakso bakmi gitu jadi
mie-nya mie ramen lah, mie lamian gitu. Pakai ayam cincang, pakai bakso, Iya. pakai pangsit. Iya. Itu juga rame gitu. Tapi ada juga yang modelan Wonogirian gitu ya, Ya. Wonogiri Solo gitu Ya, ya, ya. toge, tetelan, Iya. bakso itu. Nah kalau di Garut tuh di Hampor, namanya itu model yang pakai tetelan segala macam. Kadang-kadang ada yang pakai risol, ada yang pakai apa segala macam kan. Lebih mirip sotomi nanti ujungnya gitu. Jadi 3 genre besar bakso itu di wilayah Garut Tasik tuh rame gitu, Iya. dan ada semua gitu. Mulai dari yang restoran, warung, gerobak mangkal gitu. Itu fansnya, kalau di keluarga gue ya karena tadi Arjun Mas bilang kan, wah separuh Asgardian gitu Iya. ya. Jadi di Asgard itu di Garut itu Iya. keluarga gue tuh kalau lagi lebaran itu saling memberikan pengaruh gitu. Jadi kayak udah ngebakso belum yuk. Nah itu sampai yuk itu belum selesai masalahnya. Yang mana? Iya. Yang ini, wah jangan, yang ini aja, jangan, wah itu mah nggak enak, gini, yang ini aja, ini, oh itu bisa rame tuh. Nanti akhirnya ada yang beli, bungkus bawa bareng. Sampai di compare ya. Terus diadu gitu. Oh. Tapi diadunya tuh ya yang pakai sambal yang ini enak geningan gitu, mau pakai kalau ini kuahnya yang ini ya. Dan kalau ibu-ibu lah ya biasanya sukanya yang bakso aci itu. Kalau gua sukanya yang bakso sapi yang Iya. Jadi emang beda sih apa genrenya itu. Iya, memang Beda banget. beda-beda ya genrenya ya. Kalau di gua sih sebenarnya, nah kalau di Jakarta itu ada beberapa Wonogiri kuat tuh, lebih kuat Wonogirian karena semua mie ayam itu kan Wonogiri ya, Iya, iya. gagaknya. Mie ayam gerobak biru. Iya, mie ayam biru betul. Itu Wonogiri itu. Dan yang gua kaget adalah pernah waktu gua makan di Jember. Oke. Waktu survei buku 100 Manyus itu nemu bakso pakai ketupat. Oh iya Jadi iya. kuah iya, bakso iya, iya, ya, iya. dia pakai bihun sedikit. Jawa Timur tapi, kayak gitu Iya, tuh. tapi karbonya itu pakai ketupat gitu dipotong. Iya, Itu iya. gue pikir ini lucu juga. Iya, iya. Jawa Timur karbonya pakai Ada yang atau lontong, iya. Yang Kupat waktu atau gua lontong. makan itu di pasar Jember itu pakai ketupat. Terus dikecapin apa, jadi Iya, pokoknya kita kayak makan ketupat sayur tapi sayurnya diganti kuah bakso gitu. Gue Iya. pikir ini menarik juga ya, lucu. Iya. Terus di Jawa Timur itu juga kan ada beberapa bakso yang pakai kol sayurannya itu. Iya. Kayak soto Lamongan jadinya kan. Iya, kayak soto Lamongan betul. Pakai kol gitu. Makanya Betul. waktu ada lagunya Melisa zaman dulu tuh yang Abang Tukang Bakso. Iya. Apa? Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai Kol ya, karena itu dari Jawa Timur Orang berarti. Ya. Jakarta pada anak-anak Jakarta tuh kayak sejak kapan bakso pakai kol? Kata orang Jawa Timur sejak kapan enggak? Iya, dia biasanya pakai kol Pakai ya. kol. Tapi memang kalau bakso itu kualitas kuncinya, karena kita punya kita punya restoran bakso ini. Waktu sebelum kita buka, kita kan survei dulu nih. Oh ini bakso enak, oh ini bakso Iya. nggak enak gitu kan. Kadang-kadang teman-teman bilang ini kan makanan murah, semua rasanya juga sama. Oh sebenarnya Bentar, enggak. nah itu dulu, itu pertanyaan gua. Ada bakso nggak enak? Ada. Jadi semua makanan juga kan ada yang enak, ada yang nggak enak ya. Tapi Gue mikirin bakso kayaknya agak susah nih. tapi tergantung ininya Van sebetulnya. Kalau baksonya sih menurut gue ya rasanya sama-sama aja. Bahkan gue pernah makan bakso yang 100% daging sapi, itu nggak enak teman-teman. Oh. Nggak seperti bakso yang kita kenal gitu. Iya, Kenyal, iya, keras iya. dan Iya. baunya tuh Iya. baunya, makanya kalau di Bandung bakso Panghegar tuh ada bumbunya kan, Iya, dibumbuin kemiri, bukan kemiri, sorry, Merica ketumbar. Biasanya ketumbar. ketumbar supaya itu nutupin bau sapinya karena kenceng banget baunya. Jadi bakso yang kita kenal itu sebenarnya campuran daging ayam dan daging sapi. Oh pakai daging ayam? Pakai daging ayam karena tekstur lembut, itnya itu dari daging ayam. Tapi warna abu-abu sama rasanya tuh dari sapi sedikit gitu. Cuman kalau sapi 100% nggak enak, keras. Iya. Gitu. Atau buyar ya, kayak bakso IKEA. Meatball itu ya kalau itu kan nggak mungkin. Kalau sapi doang dibunderin terus nggak bisa, dimasak kalau di gitu. kuah pasti hancur dia. Buyar. Jadi ini mah harus dikasih, makanya harus dicampur Ada pengikatnya. pengikatnya, betul ya. Salah satunya daging ayam gitu kan. Kalau yang ilegal Itu pakai bahan karena kimia. ini ya, karena apa?
water binding capacity ya, kemampuan mengikat protein ayam untuk mengikat air itu dia Iya, lebih bagus kuat, dari sapi. sehingga dia lebih moist jadinya sih, Iya. baksonya nggak keras dan puyar gitu Iya, ya, dia lebih iya. kenyal jadinya. Terus jadi kenyal gitu. Nah, kalau menurut gua ya itu ya. Jadi kalau bakso itu rasanya kan kira-kira kita tahu. Tapi kunci bakso atau satu porsi mie bakso itu di kuahnya, Van. Oke. Karena kuah itu yang membawa aroma, membawa rasanya gitu. Nah, ada orang yang pakai kuah, pakai serbuk. Ada yang pakai serbuk itu maksudnya semua bumbunya berbahan powder gitu ya. Iya. Termasuk powder dari tetes tebu yang diolah oleh mikroorganisme. Yang berinisial MSG. Yes, yang berinisial MSG. Michael Soeharto Ganda Miharja itu MSG gitu ya. Jadi gurih juga sih. Nah, tapi ada yang warung kuahnya itu dari rebusan tulang. Nah, kita ini bikin benar-benar dari rebusan tulang. Jadi dulu kalau keduk itunya di bawahnya tulang sapi gede tuh. Tiap pagi kita beli. Nah, kalau kata teman kita Adi Taru Praceka di Bandung yang ahli kopi, dia bilang, lihat aja tukang bakso yang enak itu kalau dia habis tutup pasti dikelilingin anjing katanya. Oh gitu. Karena dia buang tulangnya. Dia buang tulang. Jadi ada tulangnya kan gitu. Jadi anjing-anjing itu pasti ngikutin dia. Gitu. Dia udah tahu, lu lihat aja kalau bakso enak pasti ada banyak anjing gitu ya kalau mau tutup. Bener juga, karena kuah kaldu tulang itu yang bikin berbeda, bikin rasanya beda gitu loh. Artinya kalau teman-teman mau belajar caranya bedain gurih MSG sama gurih bukan MSG, coba deh warung bakso yang bagus sama warung bakso yang biasa aja gitu ya. Nanti dari ausnya, dari tendangan rasanya gitu ya, itu kerasa, oh yang ini tulang, yang ini beda ya. MSG. Kaldu tulang sama kaldu daging beda ya ininya ya. Beda. Karena kaldu daging itu dia kan banyak lemak. Kalau kaldu tulang itu membuat kuahnya itu jadi keruh gitu. Karena dia banyak sumsumnya yang masuk ke dalam kuahnya, kolagennya tapi bukan berlemak tebel di atas. Iya, bukan lemak tebel di atas. Jadi istilahnya kalau kita pakai daging sebanyak-banyaknya kita bikin kaldu, jadinya maktes, ya kan? Kalau mau dikeringin bikin konsome, pakai sayur di atasnya, itu kan nyerap lemaknya tuh. Nah itu problemnya kalau daging. Tapi kalau tulang, dia jadinya warnanya berubah, konsistensi viskositas kuahnya tuh jadi berubah gitu. Karena ada kolagen, ada lemak, ada macam-macam yang dari tulang. Nah itu kuncinya bakso enak tuh sebenarnya. Gue terus terang bukan pemakan bakso, Van. Oh gitu. Gue baru makan bakso rutin itu umur berapa ya? Mungkin 35-36 Pak. Bakso itu somehow ada ininya sih, ada beberapa makanan itu dalam tanda kutip ada gendernya gitu, ada preference gendernya gitu ya, kayak kayak betul. soto Betawi gitu, bapak-bapak biasanya kan, sate kambing gitu, bapak gitu, bakso itu ibu-ibu biasanya, yang makan, cewek-cewek gitu, dan sebelum ada sosial media, gosip itu berputar di meja warung bakso kan, kalau pulang kantor gitu, lu mau ngomongin bos gitu. Kan di grup WhatsApp yang nggak ada bosnya, kalian pasti punya grup WhatsApp kantor yang nggak ada bosnya kan? Nah di situ kan kalian ngomongin bosnya kan? Dulu grup WhatsApp tanpa bos itu adalah meja bakso. Warung bakso terdekat gitu warung bakso terdekat. Jadi begitu kalau sore itu misalnya Mbak Sekretaris udah bilang ke temennya gitu, pulang kantor ngebakso yuk. Nah, ada kabar apa? Iya betul. Dan modalnya gitu. Sambal gitu ya. Nah, cuman tadi yang lu ngomong, Van, baru dibahas di komunitas Jalan Sutra. Benar banget nih teman-teman. Kuliner itu di Indonesia punya gender. Contohnya apa? Gudeg itu selalu perempuan. Yujum. Oh yang ini yang ini ya yang Bu Lili. Iya, Bu. Nama restorannya gitu ya. Bu Lili. Ada nggak gudeg bapak-bapak? Dia bilang ada satu gudeg Pak siapa gitu Pak di Jakarta Selatan. Tapi sisanya seluruh Indonesia semuanya ibu-ibu. Tapi kalau soto Betawi, babe bapak-bapak, ya kan? Abang-abang ya bapak-bapak gitu. Nah itu ya yang gue pernah bahas itu di salah satu episode baca jurnal gue tentang ada yang meneliti tentang penamaan itu. Tapi khusus untuk ini kita melipir dikit ya ke masalah penamaan tempat gitu. Kalau lo perhatiin, yang unik itu nasi uduk kan. Karena nasi uduk di wilayah utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, itu abang-abang yang jual. Babe siapa, abang siapa, ini siapa. Begitu lo ke selatan, Pasar Minggu,
Sawangan, Tangerang Selatan, Serpong, Parung, itu empok-empok yang jualan. Dan yang di sana itu, yang di utara itu jualnya malam. Kalau yang empok jualannya pagi sampai siang. Jualannya pagi sampai siang. Gitu. Cim Sukaria ya. Cim Sukaria, terus Mbak Puji. Empok siapa gitu ini kan. Nah, bakso itu bukan di penamaannya karena bakso itu yang jual cowok. Bakso yang jual Mas cowok, Yanto, betul. Iya. Mas Tono gitu Di kan. sini di Sinpasa itu Pak Raddi. Nah, Pak Raddi. siapa gitu. Ratno kok Raddi lagi. Ratno, Pak Ratno, bakso gitu. Pak Ratno. Rata-rata cowok bener. Iya. Pak ini, Pak itu gitu. Mas Hari. Banyak ya Nah, bakso. jadi yang jual cowok, Yang jual cowok ya. tapi audiensnya cewek. Cewek, iya betul. Nah, itu kalau lo bilang lo baru rutin makan bakso kira-kira di umur 30 something, karena sebelum umur 30 something itu somehow di persepsi psikologis lo tanpa sadar itu, lo begitu ada yang ngajakin ngebakso tuh kayak bakso ya. Enggak. Jawabannya lebih sederhana sih, Van. Gue jomblonya sampai umur segitu. Begitu gue juga jomblo lagi ya, gue nemenin ada yang si ngajakin Yana, ngebakso. iya, ngebakso gitu loh. Sampai gue bingung nih makanan apa sih, lu makan sini seminggu sekali gitu ya. Iya, Sebab dulu gue mau di steak apa dia nggak mau, pokoknya bakso aja. Akhirnya supaya gampang gue mau kemana, bakso gitu, karena pasti mau jawabannya. Tahun 80 90-an itu mungkin agak lebih sederhana karena orang kalau ngedate itu ceweknya nggak bisa bilang terserah gitu. Iya. Karena tahun 90-an kalau ngedate itu rutenya jelas gitu, bioskop, Gramedia, warung bakso. Lu nggak bisa bilang terserah. Habis bioskop Gramedia duitnya cuma cukup buat warung bakso. Nggak bisa bilang terserah. Nggak bisa bilang terserah. Lu makan di mana? Terserah, Allah bakso. Betul. Pasti bakso. Iya, tapi nah akhirnya bakso Pangnam ini kenapa dinamain Pangnam, mungkin sekalian gue cerita lah ya. Itu sebetulnya karena di Jalan Sutra. Jalan Sutra itu komunitas ya, komunitas kuliner kita yang lah. almarhum Pak Bondan itu namanya, kalau ada Pak Bondan terus ada istrinya itu Pangnam. Bukan Pak Bondannya Panglima, istrinya Pangnam, satu Lebih level di tinggi. atas gitu. Karena ini yang jalanin istri gua kan, Yana, makanya disebutnya bakso Pangnam gitu. Iya. Panglima, Pangnam. Tapi sebenarnya karena dia orang Jambi, gagraknya tuh jadi gagrak Sumatera, Van. Baksonya, betul. Oh, jadi dia oke. kita punya menu yang namanya mirica ini ya. Ini pedas gitu ya. Artinya kalau untuk cowok-cowok mah, buat gua sendiri juga terlalu pedas kalau buat orang Jawa Barat ya. Tapi kalau buat orang Sumatera rata-rata sukanya itu. Jadi peletnya teh pelet Sumatera. Oh. Dan kalau bedanya Jawa, kalau kadang-kadang kemarin di grup teman-teman kan sekarang pada liburan nih, udah Iya, mulai boleh iya. jalan kan. Ada yang posting foto mie di apa, tirisin dulu bolak-balik gitu. Itu pasti Sumatera, gue bilang. Ya, dicelor dulu ya. Iya, di mana. Jadi Istilahnya dicelor cirinya dulu ya, gitu ya. cirinya udah melintas ke Pulau Sumatera tuh dua. Yang pertama, warung nasi padangnya enak. Iya. Yang kedua, mie-nya juga enak. Nggak ada mie keriting standar gitu loh. Semuanya mie yang ditarik sendiri, di ini sendiri ya kan. Di Belitung, Lampung, semua nggak seperti yang dituju itu mie-nya. Iya. Yang dimakan itu, yang dicari orang tuh mie-nya. Iya. Kalau di Garut, Tasik yang dimakan baksonya, Iya, sama kuahnya. bukan. Iya. Kalau di Garut, Tasik yang dimakan adalah sambelnya. Sambelnya. Semuanya itu aksesoris buat makan sambel Betul, gitu. karena tadi gue cerita tentang keributan di keluarga gue menentukan warung bakso mana yang mau didatangi di Lebaran tahun ini, itu semua berujung pada mendingan ke yang itu. Kenapa? Sambelnya enak sih. Iya memang. Itu sebabnya tone makanannya lebih feminin. Iya, Biasanya cowok-cowok jarang makan sambal banyak-banyak. Iya, gitu. Jadi kalau di Sumatera memang iya sih, gua tadinya juga berpikir agak aneh gitu ya, orang ke warung mie gitu. Terus di situ ada menu mie polos gitu. Terus gue pikir kenapa ada orang yang datang ke warung babi lalu memesan mie-nya doang gitu. Itu kan gue mikirnya kayak orang ke nasi padang terus bilang, "Dak, nasinya doang." Gitu. Itu kan ada rendang, ada segala macam. Ternyata mie-nya doang, mie polos di warung-warung mie Sumatera itu
penyetaraannya itu bukan nasinya warung Padang, tapi nasi uduk. Jadi memang Iya, ada betul, orang nasi pesen uduk. nasinya doang gitu. Tuh. Itu bahasa Italianya aglio olio. Iya, aglio olio. Aglio olionya. Aglio olio, jadi cuma mie, minyak bawang sama minyak bawang. Udah. Bisa minyak bawang aja udah. Sama kecap asin dikit. Kecap asin dikit betul. Iya. Jadi Dan gue punya satu warung di Serpong sini ya, dekat Melati Mas. Dulu, tapi sekarang gue udah lama nggak kesana, nggak tahu masih buka apa enggak. Itu kalau ke situ gue pesennya itu mie polos. Gue pesen mie polos, habis gitu bakso bakso dan kuah di mangkok, tapi itu tidak bercampur gitu. Jadi gue pesennya pasti mie-nya sendiri dan polos aja gitu. iya. Itu aglio olio itu. Aglio olio ala Indonesia. Nah, teman-teman udah ngebahas belum? Nah, kita juga belum nih, Van. Iya, kita belum. Ini kita setengah jam ngobrol di sini terus nggak ngebahas, ntar lu suruh pulang lagi. Ngobrol doang. Ya, mau pesan dulu? Ya boleh. Ya udah pesan dulu Ya ya. udah. Kalau Nah. gitu kita mau Ya, kita mau pesan bakso. Kita mau pesan bakso. Kita tutup dulu random Jumatnya. Kita pengen dengar cerita kalian tentang bakso, atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang bakso gitu. Kenapa bakso itu ada yang dibelah dulu atasnya, Iya. ada bakso yang beranak, ada bakso Iya. yang Bertelur. bertelur, ya, ada yang beranak, ada yang bertelur, ada yang bola tenis, ada yang bola kasti dan lain-lain gitu. Ada yang mau ditanyakan atau mau diajak ngobrol, diobrolin tentang bakso? Tulis Silakan, aja di komen tulis aja di atau komen, ya. mention kita berdua @itsharnas atau @pak_ir. Kita ngobrolin bakso lanjut di komen atau di Twitter. Yes, Gitu. buat teman-teman yang udah dengerin, jangan khawatir, Random Jumat masih ada. Kita masih rekaman. Kita masih ada. Dan kita ada di warung bakso sekarang. Iya. Jadi kita akan ketemu di Random Jumat berikutnya. Sementara sambil nunggu bakso, kalian ada tugas dari kita berdua, yaitu tolong itu di subscribe dulu kalau belum ya, itu di klik gitu. Ya. Sama di like kalau memang suka, kalau nggak suka ya jangan di dislike. Diemin aja. Diemin aja. karena kita di warung bakso, jadi ada pepatah yang juga kita akan sampaikan. Jika suka beritahu teman, jika tidak suka beritahu kami. Betul. Jadi kalau suka di like, kalau nggak suka diemin aja. Iya. Gitu. Oke, saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye. Pesanan. Yuk, Rat. Lo ada bakso apa? Saya Irfan Kartawirya Saya Harnas. dan ini adalah Random Jumat.